Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad. Ini suaranya nggak kedengeran. Kata Nabi, orang pelit itu nggak akan masuk surga. Orang pelit tidak akan masuk surga. Pelit itu ada macam-macam. Ada pelit harta, ada pelit ilmu. Namun ada pelit yang jauh lebih keterlaluan dari pelit harta dan pelit ilmu. Ibu tahu nggak pelit apa, Bu? Pelit buat sholawat kepada Nabi. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusolli alaihi. Orang yang pelit itu adalah dia yang apabila nama saya disebutkan di sisinya dan dia tidak mau bersolawat. Habib, tapi kan boleh dalam hati. Fungsinya kita bersolawat dengan lisan, agar lisan kita jadi mulia dengan sholawat. Madinah dulu nggak ada, Pak, namanya Madinah. Adanya Yathrib, tempatnya tandus. Datang Nabi Muhammad SAW, berubah. Segala sesuatu menjadi mulia karena bersanding dengan beliau. Jadi orang yang bersolawat di dalam hati sementara sanggup lisannya bergerak, ini orang yang rugi dan lidahnya tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya ulangi lagi, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, harus banyak-banyak kita ini sholawat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ada yang kulitnya putih, ada yang hitam, ada yang mancung, ada yang kalau pesek aja cepat, suruh salawat nggak kedengeran suaranya, Pak. Tapi kalau suruh ngomong pesek, kedengeran suaranya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk saling mencintai satu sama lain. Karena cinta itu tanda iman. Orang yang di dalam kehidupannya imannya kurang, artinya cintanya juga kurang. Mana dalilnya, Fir? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'minu ma'laf. Orang beriman itu tempatnya cinta. La khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Gak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa mencintai dan sulit sekali untuk dicintai. Dan tanda keimanan yang paling tinggi setelah mencintai Allah adalah mencintai baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang akan kita bicarakan. Mengapa aku mencintaimu, wahai Rasulullah? Suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab mendatangi Nabi. Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan bosan Pak, Bu, sholawatan sama Nabi itu.
Nanti saya kasih tahu rahasianya. Datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi mengatakan, Ya Umar, wallahi la tu'min. Umar, kamu belum bisa dikatakan imanmu baik. Hatta akuna ahabba ilaika. Sampai aku lebih kamu cintai min walidika, dari kedua orang tuamu. Bayangkan, tuntutan Nabi mencintai beliau lebih dari kedua orang tua kita. Kalau kita masih lebih mencintai emak bapak kita lebih dari Nabi, maknanya iman kita lemah. Maknanya iman kita cacat. Wa waladika, dari anakmu. Anak dikandung 9 bulan kadang lebih. Sang ibu muntah-muntah, mual, makanan yang lezat terasa tidak nikmat. Suami jadi sasaran emosional yang naik turun. Sesudah lahir diganti popoknya, dibersihkan kencing dan kotorannya, dididik untuk bisa sembahyang, dididik mengenal Tuhan, disekolahkan sampai dikuliahkan, dinikahkan, kadang-kadang sampai harus mengeluarkan uang ratusan bahkan miliaran untuk menikahkan sang anak. Maka orang yang demikian itu, kalau dia tidak lebih mencintai Nabi, cacat. Tahu orang cacat? Kekurangan. Kalau umumnya manusia mukanya 1, ini mukanya 2. Umumnya manusia tangannya 2, ini tangannya 3 atau kurang. Ini bukan saya yang kasih saran, Nabi yang kasih saran. Wa malika, bahkan dari hartamu, bekerja banting tulang peras keringat, mengumpulkan uang untuk punya mobil mewah, rumah mewah, setiap tahun membayarkan pajak, dijaga mobil, dilus, dilap setiap hari. Maka kalau ada orang yang demikian tapi lupa sama Rasulullah, sudahlah, harus banyak-banyak muhasabah, tahu diri. Sayyidina Umar tertegun. Lalu beliau berkata begini, menjawab Nabi, Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, wallahi anta ahabbu ilayya min kulli dzalika illa nafsi. Aku bersumpah sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari semuanya, dari orang tuaku, anakku, hartaku, kecuali dari diriku. Maka Nabi tersenyum dan mengatakan, bal nafsak ya Umar, bahkan lebih dari dirimu sendiri wahai Umar. Ini hebatnya Nabi. Nabi itu tidak perlu banyak ceramah. Kalau ada penyakit dalam hati seseorang, ketemu dengan beliau atas izin Allah, kalau orang itu diizinkan sembuh. Sayyidina Umar mendengar itu tersenyum dan mengatakan, bal nafsi ya Rasulullah, bahkan lebih dari diriku ya Rasulullah. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, wan nasi ajma'in, lebih dari semua manusia. Ini perintah yang terus terang dilalaikan oleh umat Islam. Umat Islam ini Quran, 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 sunnah, 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 tapi yang bawah tidak dicintai. Maka kita harus belajar. Dan orang tidak bisa mencintai kalau tidak belajar dan tidak tahu. Seorang anak mencintai orang tuanya karena banyak faktor dan sebab.
Ibu mencintai suami karena dialah yang berkorban mencari nafkah. Bapak mencintai istri karena dia adalah ibu bagi anakmu. Lantas mengapa kita harus mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, Nabi adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Makhluk yang paling disayang oleh Allah. Dalam sebuah hadis dengan sanad yang hasan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, Nabi Adam alaihi salam, bapak kita, ketika bersujud kepada Allah menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, aku memohon kepadamu dengan perantara Muhammad. Dengan perantara Muhammad. Nabi Muhammad belum lahir sebagai manusia. Nabi Adam, manusia pertama, nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Adam. Nabi itu di atas malaikat, masuk surga, manusia pertama. Kita sholat pahalanya lari semua ke Nabi Adam. Kita bertauhid lari semua pahalanya ke Nabi Adam alaihissalam. Tapi minta ampun bawa nama Nabi Muhammad. Nah, pertanyaannya kenapa kok kita ini ninggalin Nabi Muhammad? Saya lanjutkan. Ditanya sama Allah, min aina arafta Muhammad? Dari mana kamu tahu nama ini? Dijawab, lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhi. Ketika engkau ciptakan aku tanpa perantara dan kau tiupkan ruhmu. Bukan artinya Allah ini punya ruh ditiupkan. Allah berjasad, dalamnya ada ruh, jangan. Ini pemahaman tajsim, pemahaman yang rusak. Kalau dikatakan Baitullah, artinya bukan Allah tinggal di situ, tapi Allah memiliki rumah itu. Jadi Allah ciptakan ruh, kemudian Allah hembuskan. Dikatakan hembuskan, jangan di bayangan kita Allah punya bibir menghembus. Ini tauhid. Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Hati-hati masalah tauhid ini. Banyak orang ngerasa masuk surga karena banyak sedekah, banyak puasa, masuk neraka kata Imam Ghazali. Karena meyakini i'tiqad yang batil, akidah yang batil kepada Allah. Tapi kita tidak nak bahas itu malam ini. Ra'aitu ala qa'imil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku melihat di tiang-tiang arsy. Ibu tahu arsy, Bu? Jadi begini, Pak. Di atas kita ada 7 lapis langit. Di atas 7 lapis langit ada kursi. Di atas kursi ada arsy. Perbandingan ukurannya antara 7 lapis langit dengan kursi. 7 lapis langit itu umpama cincin, kata Nabi, dilempar ke padang pasir. Di mana kira-kira kota Solo ini? Ada, nggak kelihatan. Di atas kursi ada yang lebih besar, namanya arsy. Kursi dibandingkan arsy seperti cincin dilempar ke padang pasir. Nah itu ada tiangnya, Bu. Tiang besar yang kita tidak mampu untuk ukur. Otak kita saja nggak bakal sampai untuk membayangkan sebesar apa ukuran tiang itu. Kata Nabi Adam, aku melihat di tiang-tiang penyangga arsy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama Nabi Muhammad. Fa'araftu annaka la tudhifu ila ismika illa ahabbal khalqi ilaika. Maka aku tahu engkau tidak akan menyandarkan namamu kecuali kepada orang yang sangat kau cintai. Kalau saya beli kopi di Jakarta itu,
atau saya beli kopi di luar negeri, di Australia, di mana-mana. Ditanya biasanya, by whose name? And your name is? Namamu? Ya, saya jawab, Muhammad. Saya tidak sebut nama saya karena nama saya itu nggak penting. Saya sebut Muhammad. Kalau tidak Muhammad, saya bilang Ahmad. Maka ketika kopi saya selesai, makanan pesanan saya selesai, waitersnya akan manggil atas nama Muhammad. Muhammad's Coffee, disebut nama Nabi saya keras. Diperdengarkan nama Nabi saya. Dan itu membuat saya bahagia. Jadi sekarang kita berpikir, orangnya belum ada sebagai manusia, namanya ditulis di tempat paling gede. Nabi Adam bikin salah, minta ampun kepada Allah, bawa nama orang ini. Ini orang biasa atau luar biasa? Luar biasa. Dan kita jadi umatnya. Apa istimewanya umat Nabi? Nanti kita bahas. Kenapa kita harus bahagia jadi umat Nabi? Nanti kita bahas. Sekarang kita lihat seberapa besar cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Dua, kalau khotib Jumat mau menyelesaikan khutbah kedua, dia akan membaca satu ayat yang kita semua insya Allah hafal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersolawat kepada Nabi. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad itu lahir di hari apa itu? Baik, bagi-bagi nasi bungkus di hari Senin atau Jumat, Pak? Yang lahir di hari Jumat siapa? Nabi Adam. Diciptakan di hari Jumat, nikah di hari Jumat, makan buah di hari Jumat, taubat di hari Jumat, turun di hari Jumat, meninggal di hari Jumat. Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tuannya para nabi dan rasul. Tapi kenapa nggak lahir di hari Jumat? Yang bisa jawab saya kasih 500.000. Nggak akan ketemu, Anda cari di Google itu. Kenapa Nabi Muhammad nggak lahir di hari Jumat? Gimana, Bu? Karena waduh, Bu, saya juga nggak sama, Bu. Nah, harusnya dari logika matematis kita, lahirnya ya di hari Jumat. Karena Sayyidul Ayyam hari Jumat, Sayyidul Anbiya wal Mursalin ya di hari Jumat. Tapi kenapa di hari Senin? Oke, saya jawab aja biar nggak kelamaan. Ini sampai setahun nggak bisa jawab, Pak. Baik. Ibu, Bapak, kita kalau baca syahadat apa bacaannya? La ilaha Muhammadur Rasulullah. Baik. Kalau kita baca surat pendek kesukaan kita, bacanya Qul huwallahu ahad. Ahad itu artinya esa. Ahad hari apa, Pak? Oke. Angka 2 bahasa Arabnya apa? Isnain. Isnain itu hari mulai paham? Kenapa Nabi lahir di hari Senin? Karena Allah ingin menegaskan setelah saya dia. Setelah saya dia. Gak ada ceritanya. Setelah saya yang lain, gak ada. Setelah saya dia. Kamu mau sampai ke saya lewat dia, nggak lewat dia nggak sampai, nggak saya terima kamu. Ini siapa yang mengatakan? Guru saya di Mesir. Zaman sekarang kan banyak orang viral nggak punya guru.
Tapi banyak disukai ibu-ibu ini. Ya. Bahayanya guru diperintahkan untuk menyenangkan jamaah, bukan jamaahnya ngaji dan belajar. Akhirnya ilmu ini menjadi hilang. Kalau di zaman Buya Hamka, di zaman guru-guru kita, tuan-tuan guru kita dulu, orang pada pulang kaji bisa berjam-jam, senang dengan ilmu. Sekarang senang dengan ketawa-ketawa, tidak dengan ilmu. Akhir zaman. Guru saya dokter, profesor, doktor Syekh Yusri Rusdi Jabar Al-Hasani, dokter bedah vaskular paling hebat di Mesir, mursyid Thariqah Syadziliyah, Siddiqiyah Yusriyah, ulama hadis dari Al-Azhar. Itu beliau yang mengatakan, kenapa Nabi lahir di hari Senin, fawulida yaumal itsnin ba'dal ahad. Itulah kenapa Nabi kita harus punya rasa memiliki. Orang kalau disebut nama Nabi Muhammad gak punya rasa memiliki, nangis harusnya dia. Aneh kadang-kadang saya melihat. Aneh. Karena gak sadar. Sekarang begini Bu. Ibu kalau ketemu sama anak kandung yang sudah lama merantau, terus gak cinta dan gak sayang sama ibu, setelah apa yang ibu lakukan? Sakit hati. Bapak ketika dicampakkan, diletakkan di panti jompo oleh anak yang bapak asuh, sakit hati nggak? Sakit. Kenapa? Karena bapak sudah mencintainya bahkan sebelum dia dilahirkan. Dan kita sering sekali menyakiti hati Nabi. Tapi bedanya kita sama Nabi, kita belum tentu bisa maafkan anak. Tapi Nabi pasti maafkan kita. Makanya kalau kita ziarah ke Nabi, itu tertulis besar. Syafaati di ahlil kabair min umat. Pertolonganku adalah bagi orang-orang yang berbuat dosa besar dari umat. Buat dosa itu jangan dipikir kita nggak nyakitin hati Rasulullah. Jangan dipikir Nabi itu mati. An-nubuwah la tanqati'u bil maut. Kenabian itu nggak selesai dengan mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan berani kamu mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka hidup. Ini panjang kalau kita bahas masalah kematian. Jadi begitu cintanya Allah kepada Nabi sampai di pairing, disandingkan Ahad dan Itsnain itu. 3. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Saya adalah tuannya bangsa Adam di hari kiamat tanpa maksud saya membangga-banggakan diri. Banyak orang di zaman sekarang itu kalau anaknya mau ganteng dibacakan surat Yusuf. Padahal mohon maaf, Nabi Yusuf memang ganteng. Kegantengan Nabi Yusuf kata para ulama, orang yang paling pertama sampai orang yang paling terakhir diambil yang bagus-bagus, dicampurin baru jadi satu Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf separohnya Nabi Muhammad. Separohnya Nabi Muhammad. Dan Nabi mengatakan, saya ini tuannya. Secara fisik saya tuannya, secara akhlak saya tuannya. Bukan maksud saya membanggakan diri. Ini Nabi lagi kasih tahu sama kita bahwa kita harusnya bangga dan bahagia jadi umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi disebut nama Nabi macam lemas. Perang Badar itu 313 orang lawan 1000, yang bawa pedang 8, yang tajam cuma 2. Kenapa menang? 313 lawan 1000, yang bawa pedang 8, yang tajam cuma 2. Kenapa menang? Karena ada Rasulullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah.
ketahuilah di dalam dirimu ada Rasulullah. Ini yang hilang dari umat kita. Nggak ada cinta sama Nabi itu, nggak ada cinta, nggak ada kerinduan. Pergi ke Madinah, foto-foto. Saya umroh private kemarin 8 hari di Madinah. Saya minta 8 hari di Madinah. 8 hari full saya pakai untuk sholat di depan makam Nabi. Mulai dari jam 2:30 malam sampai 5:30 nggak berhenti sholat. Masuk Raudhah, yang saya doakan Nabi. Semoga Allah selalu memberikan kesejahteraan, keagungan, mengangkat derajat wahai Rasul. Yang saya doakan Nabi. Sujud yang saya doakan Nabi. Bukan karena Nabi butuh, tapi saya butuh pada Nabi. Kalau kita ingin mendekat kepada Allah, jalannya adalah mencintai Nabi. Tapi kenapa di rumah kita tidak mengajarkan itu sama anak kita, bahwa kita ini harus cinta sama Nabi. Bukan sekedar melakukan sunnahnya, kemudian menganggap kalau Nabi itu adalah sudah mati, yang penting menjalankan. Nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Buat apa ada Taman Makam Pahlawan? Untuk mengajarkan generasi masa depan, untuk mencintai generasi masa lalu. Pelajaran sosial paling penting yang saya dapatkan dari guru saya, Profesor Dr. Aman Lubis. Man laisa lahul madhi laisa lahul mustaqbal. Orang yang nggak menghargai masa lalu nggak akan punya masa depan. Ini yang terjadi dalam bangsa kita sekarang. Tapi saya tidak akan membahas itu sekarang karena waktunya tidak cukup. Itu sebab 3. Saya adalah tuan bangsa. Kemudian yang keempat, Nabi SAW bersabda, Adam faman dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah wala fakhar. Adam alaihissalam dan siapapun Nabi setelahnya ada di bawah panjiku di hari kiamat. Ini Nabi Muhammad lagi kasih tahu. Kalau semua Nabi yang ada di dalam Al-Quran dan yang gak disebut di dalam Al-Quran dengan segala macam mukjizat mereka, kehebatan mereka, berada di bawah panji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat gak kira-kira Nabi Adam? Hebat tuh. Tingginya 60 hasta, 30 meter. Istrinya Siti Hawa 20 kali hamil. Sekali melahirkan kembar, total anak 40. Badannya tinggi-tinggi, gede-gede. Tapi nanti di hari kiamat, kita semua minta tolong sama beliau. Beliau mengatakan apa? Saya nggak bisa tolong kamu. Nabi Adam yang dicari siapa? Nabi Muhammad. Nabi Adam yang dicari Nabi Muhammad. Datang kita ke Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan saya nggak bisa tolong kamu. Nabi Nuh yang dicari siapa? Nabi Muhammad. Datang kita ke Nabi Musa, datang kita ke Nabi Isa, nggak bisa nolong. Kan aneh umat kita ini sekarang. Menyampingkan Nabi, seolah-olah Nabi ini bukan siapa-siapa. Sudahlah, kita berdakwah, berjuang buat Palestina. Nabi Muhammad yang nggak ada. Buat Palestinanya berjuang, buat masih Nabi Muhammad yang minggir. Kita nggak akan ada di sini kalau bukan karena Nabi Muhammad. Dan kita nggak mungkin selamat kalau bukan karena Nabi Muhammad. Nggak mungkin. Nggak bisa. Nggak ada ceritanya orang diterima di sisi Allah kalau tidak mencintai Nabi Muhammad. Nggak ada. Oh, buktinya. Ada seorang sahabat datang ke Nabi. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, hari kiamat ini kapan? Kata Nabi sambil tersenyum, ma'adatalaha. Memang kamu sudah persiapkan apa? Orang itu mikir, Pak. Terus dia menjawab, Ya Rasulullah, ma'adatu kathiran minas salati wa siyam. Saya ini sholatnya yang wajib-wajib aja, puasanya yang wajib-wajib aja. Walakinni uhibbullah wa uhibbu rasulahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya cinta kepada dan cinta kepadamu. Disitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hubbuka adkhalakal jannah. Anta ma'aman ahbabta yawmal qiyamah. Engkau akan bersama dengan siapa yang kau cinta.
Shallu ala Nabi Muhammad. Wah, ini nggak salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Begitu jawabannya. Itu ulama-ulama di dunia begitu tuh. Seluruh dunia begitu. Kalau disebut nama Nabi Muhammad, shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semangat mereka itu. Kita disebut nama Nabi Muhammad. Nanti di akhirat minta tolong, Nabi Muhammad selamatin saya. Kata Nabi, orang yang paling berhak dekat dengan saya sholawatnya paling banyak. Coba hitung berapa kali kita sholat dalam sehari itu. Percuma kita ngapa-ngapain, percuma, demi Allah percuma. Saya bersumpah percuma. Gak lewat Nabi, gak bisa. Saking Pak, saking Nabi itu baik. Nabi sampai mengatakan, di surga itu ada tempat khusus namanya wasilah. Wasilah itu khusus untuk satu orang. Saya pengen banget dapat wasilah. Jadi kalau ada orang ngedoain saya dapat wasilah, saya pasti kasih dia syafaat. Itulah setelah sholat kita baca doa, Allahumma rabba hadhid da'watin wassalatil ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Buat apa hidup 60 tahun, 62 tahun dapat nggak kaya, nggak jadi miliarder, nggak jadi triliuner, masuk neraka, nggak ditolong Nabi, nggak kenal Nabi itu. Buat apa? Nggak ada artinya. Nggak ada harganya hidup ini tanpa Nabi Muhammad. Nggak jadi siapa-siapa kita. Lihat nanti kalau sudah meninggal, baru terbukti semuanya itu. Maka kita diajarkan doa. Setiap ba'da azan menghadap ke arah kiblat kita meminta, ya Allah tolong kasih Nabi Muhammad wasilah, halat alaihi syafaati, maka kita berhak mendapatkan syafaat beliau. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW ini dikasih kelebihan-kelebihan melebihi nabi-nabi yang lain. Saya kasih contoh sedikit-sedikit. Pertama, kalau nabi-nabi yang lain, umatnya bikin masalah, azab langsung turun. Kenapa zaman Nabi Adam nggak ada yang diazab? Belum ada umatnya. Zaman Nabi Idris nggak ada yang diazab, umatnya baru melenceng sedikit-sedikit. Zaman Nabi Nuh baru nyembah berhala, Nabi Hud nyembah berhala, Nabi Soleh ingkar bunuh untanya Nabi Saleh. Langsung azab turun, banjir, selesai. Diteriakin malaikat Jibril. Bayangin, malaikat Jibril sayapnya 600, dibentangkan satu, langit tertutup. Kita diteriakin istri aja udah pusing, Pak. Ini diteriakin Jibril, habis mereka. Langsung turun azab. Tapi umat Nabi Muhammad tidak. Para sahabat itu datang, ya Rasulullah, kami tahu setiap Nabi punya doa yang dikabulkan, satu doa yang mustajab. Tolong mintakan kepada Allah agar Allah habiskan ini kaum kafir Quraisy. Kami udah gak kuat disiksa. Apa kata Nabi? Nanti saya gunakan satu doa ini di hari kiamat untuk nyelamatin siapa? Orang Solo. Untuk nyelamatin siapa? Orang Batu Sangkan. Nyelamatin siapa? Orang Payakumbuh yang bahkan gak pernah ketemu Nabi. Ini kalau bukan cinta apa namanya? Tapi kita nggak sadar dicintai sama beliau, teman. Kapan terakhir kali nangis ingat Nabi Muhammad? Sebegitu keraskah hati kita sampai kita nggak mau nangis kepada orang yang bahkan harus lebih kita sayangi lebih dari orang tua kita? Maka para sahabat itu kalau udah memuncah cinta mengatakan, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah, ku korbankan bahkan ibu dan bapakku untukmu ya Rasulullah. Bapak dan ibuku akan ku korbankan untukmu ya Rasulullah. Terus zaman sekarang ada orang bilang kalau kita baca maulid Nabi, kita muji-muji Rasulullah, sesat, bid'ah. Terus kita harus gimana? Sahabat Nabi bukan cuma muji-muji doang, termutilasi untuk Nabi, mati untuk Nabi, harta habis untuk Nabi, diusir dari rumah untuk Nabi, untuk Rasulullah.
Kalau bukan karena Rasulullah, di Ka'bah semua orang tawaf pada telanjang. Kalau bukan karena Rasulullah, di Ka'bah ada 360 berhala dan semuanya berlumuran darah. Kalau bukan karena Rasulullah, di pasar kita sudah beli perempuan, beli budak. Kalau bukan karena Rasulullah, perempuan gak akan dapat harta waris. Kalau bukan karena Rasulullah, satu orang bebas untuk beristri, bebas untuk berzina, bebas untuk mabuk-mabukan, dan bebas untuk mengubur anak hidup-hidup. Kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, nggak mungkin saya ada di sini. Nabi ini fisiknya luar biasa. Hidungnya mancung, kulitnya putih kemerah-merahan, giginya putih, Pak. Kalau tersenyum itu keluar cahaya dari beliau. Kalau kita tersenyum yang keluar apa? Hawa naga, ya. Bau. Ya. Nabi Muhammad alisnya hitam tebal melengkung, bulu matanya lentik, bola matanya hitam, dan hitamnya lebih besar daripada putihnya. Kalau kita kan beda, Pak. Putih kita lebih besar daripada bola mata kita. Yang putih ini namanya sklera. Yang bulat hitam itu namanya kornea. Di dalamnya ada pupilnya. Nah, Nabi, kornea dan pupilnya itu besar. Keringatnya harum sampai dibotoli oleh Ummu Sulaim. Saking cintanya kepada Nabi. Dibotolin. Ibu pernah nggak botolin keringat suami, Bu? Na'udzubillahi min dzalik. Itu Nabi sedang tidur, dibotoli keringatnya oleh Nabi, oleh Ummu Sulaim, dibotoli keringatnya. Terus kata Nabi, kamu ngapain Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, saya mencari keberkahan dari dirimu. Kamu sudah berbuat hal yang benar. Bapak Ibu tahu Ummu Sulaim ini dulu waktu Nabi 1 tahun di Madinah, beliau antarkan anaknya Anas bin Malik untuk jadi pembantunya Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ini Anas bin Malik, tolong jadikan pembantu. Didoakan, diminta tolong doakan. Kata Rasulullah, berkahi harta dan berkahi anak. Tahu apa yang terjadi? Karena didoakan Nabi, dalam 1 tahun kebunnya Anas panen 2 kali. Kalau manusia lain kadang nggak panen, kadang cuma 1 kali, Anas 1 tahun panen nggak kenal musim 2 kali. Apa yang terjadi? Anas bin Malik punya anak, dari anak itu lahir 120 orang anak laki-laki. Belum selesai. Kita mau lihat nih ibunya. Ummu Sulaim ini cinta betul sama Nabi Muhammad. Keluarga ini satu keluarga cinta betul sama Nabi Muhammad. Ummu Sulaim nikah lagi dengan seorang laki-laki kaya yang namanya Abu Talha. Ini hadis Bukhari Muslim, ya. Kemudian anaknya mati, Bu, meninggal. Anak laki-lakinya yang satu lagi yang namanya Zaid meninggal. Abu Talha pulang. Istrinya baik, Pak. Ini dia, kalau istri kita ini baik, berkah rumah itu. Anak meninggal, Bu, istrinya tenang aja. Disiapkan makan, abang sudah makan belum? Dikasih makan, Pak. Anak lagi meninggal, baru saja anak tuh meninggal, istrinya tenang aja ngelayani suami. Nggak langsung kasih tahu, kalau kita mati harus gimana. Ini kadang token listrik bunyi, dong, kalang kabut, panik. Anak mati tenang aja, kasih makan. Setelah diberi makan, suaminya diajak ranjang, diajak berhubungan badan. Setelah berhubungan badan baru ngomong, ara'aita idza a'ara qaumun 'ariyatahum 'ala qaumin fatalabu minhu 'ariyatahum alam yamna'uhum. Bang, kalau kita punya barang kita pinjemin ke tetangga, dia janji balikinnya besok, terus besok kita ambil, pantas nggak dia marah? Nggak pantas. Fahtasibnak, ikhlaskan kamu punya anak karena sudah diambil sama Allah. Abu Talha marah, lari kepada Rasulullah dan minta doa. Allahumma barik lahuma fi lailatihima, ya Allah kasih keberkahan, kata Rasulullah, pada hubungan badan yang sudah dilakukan malam ini oleh Abu Talha dan istrinya. Hamil Ummu Sulaim, dalam masa kehamilan ngikuti Rasulullah, ngenteli terus Rasulullah, ditempel terus, Bu, Rasulullah itu.
Ya Allah. Akhirnya lahir seorang anak laki-laki. Kata Ummu Sulaim, bawa anak ini untuk sampai kepada Nabi. Di tahnik itu memakankan kurma dari mulut ulama, sisanya itu dimasukkan ke dinding anak. Saya punya putri namanya Fatimah, 3,5 tahun sudah hafal 57 bait Aqidatul Awwam, umur 4 tahun hafal juz 30. Karena saya tahnik pada guru saya Yusri. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wa salamu samada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghairu mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujudil ma'rifat min wajibin lillahi 'ishna sifat fallahu mawjudun qadimun baqin mukhalifun. Terus apa? 3,5 tahun. 3,5 tahun sudah tontonannya sudah Syekh Ali Jum'ah, Syekh Buti tontonannya. Anak-anak itu bahasa Arabnya fasih sudah ditahnik. Nah ini Abdullah, dikasih nama Abdullah, maka kasih nama anak yang bagus. Dikasih nama Abdullah, dari Abdullah ini lahir 9 orang anak, semuanya jadi ahli Quran di zaman itu. Padahal bapaknya pedagang, ibunya ibu rumah tangga, punya cucu 9 yang jadi ahli Quran. Gampangnya cinta sama Rasul. Saya pernah jadi konsultan wakil kepala sekolah di Kedah, Malaysia. Interview kita di Singapura, kita ke Malaysia. Itu sekolah terbesar, salah satu yang terbesar di Asia Tenggara itu, di Kedah, Malaysia. Bayar listriknya sebulan 1 miliar. Yang punya namanya Tan Sri Syekh Mukhtar Al-Bukhari, seorang sayyid, cucu Nabi dari marga Al-Bukhari. Kita kalau ke sekolah diantri pakai mobil golf, Bu. Guru-guru dibikinkan hotel. Dia punya giant khusus, giantnya itu bentuknya masjid. Luar biasa lah. Orang ke-8 terkaya di Malaysia. Ditanya, Tan Sri, kenapa kok bisa seperti ini? Jawabannya sederhana. Saya punya umi dari bangun tidur sampai tidur lagi nggak pernah berhenti membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa maknanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad? Gampangnya itu ungkapan cinta kita, kita minta sama Allah agar Allah terus mencintai Nabi. Nabi Muhammad nggak butuh salawat kita, Allah ciptakan. Ini namanya Baitul Ma'mur kan, Bu. Baitul Ma'mur ini kan rumah yang dimasuki malaikat setiap hari 70.000 nggak keluar-keluar. Dan di antara malaikat-malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Nggak butuh Nabi kepada solawat kita. Kita yang butuh solawat kepada Nabi. Di Parung itu ada pesantren, santrinya 15.000 orang, semuanya gratis makan sehari 3 kali. Pesantren siapa? Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ngajari kita, kalau kamu mau punya pohon uang, kalau kamu mau punya pohon uang di depan rumah, kata beliau, dan urusanmu gampang, ba'da sholat isya baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 400 kali. Saya mau bikin pesantren, baca sholawat itu 400 ba'da tiap isya. Di bulan Ramadan saya panggil 12 orang murid saya, kita baca sholawat bareng-bareng. 2 hari setelahnya saya ketemu orang, langsung bilang, Habib mau apa? Saya butuh uang 2 miliar, langsung dikasih 2 miliar. Bukan pejabat. Ada perusahaan di Bakri Tower itu, di Jakarta Epicentrum. 6 bulan nggak bayar gaji pegawai. 6 bulan nggak bayar gaji pegawai. Bingung. Kita diminta ngasih ceramah, dan kita pun nggak dibayar di situ gitu. Minta tuh, gimana Bib? Baca sholawat, masuk ke dalam kantor baca sholawat, diajarkan amalan sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh baik banget, semuanya diajarin. Ada tetangganya pengen jadi kaya, kata Nabi Muhammad masuk dalam rumah, baca assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum ya Rasulullah, baca kulhu. Nanti kamu akan punya uang yang bisa kamu berikan kepada tetangga-tetanggamu, tetanggamu bisa kamu kasih makan. Tapi kita tinggalkan semua itu. Pergi ke Parungku. 15.000 orang, 15.000 santri.
Setiap hari gratis 3 kali makan. Jadi kalau kita betul-betul ya mengerti bahwa umat ini membutuhkan daripada dua hal, yang satu yakin, yang kedua nurut alias taat. Kenapa hidup susah? Karena nggak yakin sama Allah dan nggak nurut sama Rasulullah. Nah, sekarang ini panjang kalau saya ceritakan. Kehebatan Nabi Muhammad melebihi nabi-nabi yang lain. Bandingannya bukan sama kita, Pak, sama nabi yang lain. Kesukaan Nabi Muhammad apa aja? Satu, Nabi Muhammad itu suka makan semangka. Biasa kalau beliau makan semangka campurnya kurma. Nanti di rumah sediakan semangka, sediakan kurma. Kasih tahu sama anak, kasih tahu sama cucu. Ini buah yang disukai oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad suka minum susu putih, suka minum madu manis. Nabi Muhammad suka makan daging kambing. Terus Nabi Muhammad itu, Bu, akhlaknya luar biasa. Dan ini akhlak komunikasi yang sebenarnya dilalaikan oleh banyak sekali umat Islam. Satu, kalau diajak ngomong dengerin, nggak main handphone. Dua, kalau ada orang bicara di sampingnya, Nabi mendengarkan miring begini badannya. Kalau dipanggil, Nabi menoleh seluruh badan. Nabi kalau bicara santun, sopan, diulang 3 kali kalau orang nggak paham. Adab, etika. Nabi selalu wangi, selalu punya botol minyak wangi, padahal keringatnya wangi. Ini adab dan etikanya Nabi. Nabi Muhammad itu, kenapa kok kita harus cinta sama beliau? Kalau kita lihat dari kelebihan beliau dibandingkan nabi-nabi yang lain, salah satunya dibandingkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa dapat wahyu bicara kepada Allah. Sebagian nabi yang lain nggak dapat langsung bicara, tapi dapat melalui malaikat jin. Ada yang dapatnya hanya melalui mimpi saja. Tapi kalau Nabi Muhammad tiga-tiga dapat. Ini tidak didapatkan siapapun. Mimpi, ya. Ketemu malaikat Jibril, ya. Langsung bicara dengan Allah, ya. Ketika di Sidratul Muntaha diberikan perintah, saya kalau ketemu sama juragan-juragan besar itu saya tanya, sudah nikmat Pak hidup ini? Kalau Bapak belum merasakan nikmatnya sholat, berarti belum merasakan puncak daripada kenikmatan yang Allah berikan. Jadi Allah ketika menaikkan Nabi ke Sidratul Muntaha, nggak dikasih surga karena surga di bawahnya. Yang dikasih maka orang yang sudah ngerti sholat nggak akan mau bangun sebenarnya dari sujudnya. Dia akan lama sujudnya, wudunya akan lama. Ketika wudu saja izin dulu, ya Allah izinkan saya untuk mensucikan diri saya. Masuk tempat wudu doa, usap tangan doa, kumur doa, ngirup air doa, istinsar doa. Basuh wajah, doa. Basuh kedua tangan, doa. Usap kepala, doa. Cuci telinga, doa. Basuh kaki, doa. Menghadap ke arah kiblat, ya doa. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni min ibadikas. Ini doa apa kira-kira? Doa orang yang kotor. Kalau orang bersih nggak mungkin minta dibersihkan, Bu. Jadi di sini rahasianya. Orang sholat itu baru bisa khusyuk kalau dia tahu dirinya kotor. Berangkat ke tempat wudhu mau ngapain kira-kira? Kalau sudah bersih ngapain dibersihin, Bu? Kenapa sehari 5 kali? Karena dari Isya sampai subuh banyak dosa. Karena dari subuh sampai zuhur sampai asar sampai maghrib, terus begitu kita banyak dosa. Imam Ghazali ajarkan tuh doanya. Kalau basuh kedua tangan, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan airnya suci dan mensucikan. Lagi kumur, Allahumma inni ala tilawati kitabika wa ala kathrati dzikrika wa tsabbitni bil qawli tsabiti fid dunya wal akhirah. Ya Allah, tolong ya Allah, jadikan mulut saya ini gampang baca Quran. Quran kita tinggalkan. Bilang, ya cinta Allah nggak pernah baca Quran, buat apa hidup? 72% bangsa ini tidak bisa baca Quran.
Saudara-saudara kita di Palestina, mereka menghafal Al-Quran, tapi harus diuji. Kalau kita sekarang beratapkan siling, beratapkan dengan kemewahan, mereka beratapkan langit. Kalau kita berlapiskan permadani, mereka berlapiskan reruntuhan masjid. Kalau kita sekarang buang air kecil dan besar, gampang, tinggal pencet flash, selesai, tinggal siram dengan ember, hilang sudah. Kalau mereka bingung mau cari kemana tempat buang air, harus ngantri di rumah-rumah warga yang masih ada. Jadi kalau kita betul cinta sama Nabi, ya kita peduli sama Palestina. Kita peduli sama Gaza. Saya menyampaikan ini bukan karena saya bawa mereka, enggak. Ini tanggung jawab saya sama Nabi Muhammad. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Orang yang nggak peduli sama urusan umat Islam, nggak peduli dia. Ini nggak termasuk ke dalam golongan umat Islam. Nanti dipanggil di padang mahsyar itu, yang sudah berjuang membantu Rasulullah, mengantarkan dakwah pergi kemana-mana, mempersiapkan masjid, bangun masjid, jadi muadzin, jadi marbot, bersihkan WC, ibu-ibu yang datang ke pengajian, bapak-bapak yang menyiapkan segalanya, mempersiapkan segala sesuatunya untuk dakwah ini. Itu nanti akan dipanggil, diajak masuk sama Nabi. Tapi orang yang nggak peduli, nggak mungkin ditolong sama Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Na'udzubillah dari sifat egois yang menjadikan kita hidup bukan menjadi hamba Allah, bukan menjadi orang yang ikut Rasulullah, tapi menjadi hamba dunia, hamba nafsu, hamba perempuan, hamba tahta, dan lain sebagainya. Terakhir, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan untuk mencintai Nabi? Pertama yang paling sederhana, mari sama-sama kita perbaiki wudhu kita. Kemudian kita perbaiki sholat kita. Orang ketika takbiratul ihram, itu artinya mengharamkan segala sesuatu yang tadinya halal. Mulai dari bicara, makan, minum, termasuk yang batin, segala sesuatu yang bisa mengalihkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus kita hilangkan. Kita mau menghadap kepada siapa? Yang punya alam semesta. Harusnya senang, bahagia kita menghadap kepada Allah. Tapi mengapa ada perasaan kalau kita menghadap kepada Allah ini susah? Kenapa seringkali ditunda-tunda? Itu yang pertama. Karena kekuatan umat Islam, Palestina nggak mungkin merdeka, kata para ulama, sampai jamaah sholat subuhnya setara dengan jamaah sholat Jumat. Di sini saya ingin sampaikan apresiasi kepada Masjid Baitul Ma'mur bahwa di sini banyak anak-anak muda hadir, Pak. Ini nggak terjadi, Pak, di Jakarta, Pak. Nggak sedikit masjid yang isinya veteran perang semua, Bu. Anak mudanya nggak tahu kemana. Saya lihat di sini nggak kurang dari 10 orang, 15 orang mungkin. Semuanya anak-anak di bawah 30 tahun semua. Jadi ini PR kita yang bisa kita lakukan. Untuk apa? Supaya kita diakui sama Nabi Muhammad SAW, itu diakui kita itu. Dapat berhak kita dapat syafaatnya Nabi. Ada sesuatu yang memang kita bawa pulang. Jangan sampai nggak ada. Meninggal selesai, nggak ada yang kita bawa pulang. Ditanya sama malaikat, kamu ngapain aja hidup di dunia ini? Baca Quran kamu tak mau perbaiki, sholatmu tak mau kamu perbaiki, wudhumu tak mau kamu perbaiki, kepada ulama kamu jauh. Yang kedua, al-mahabbatul sholihin, harus dan wajib cinta kepada orang soleh. Ini kunci itu. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil, kata Nabi. Orang tergantung agama sahabatnya, maka lihat dengan siapa kamu bersahabat. Kata Nabi, berkawan itu dengan tukang minyak wangi. Kamu bisa beli, kalau nggak beli, kamu kecipratan wanginya. Jangan kawanan dengan pandai besi. Bau keringatnya, kena asap dan kotoran. Siapa yang harus kita kawari? 3, kata Nabi. Man dzakkarakumullah ru'yatuh. Kalau dilihat Allah diingat. Cari kawan yang begitu. Kita ngelihat dia ingat sama Allah. Yang kedua, man zada fi ilmikum mantiquh. Kalau dia ngomong, ilmumu nambah. Saya paling nggak suka kalau duduk tidak ngobrol masalah agama, tidak ngobrol masalah bisnis.
Cuma dua itu aja. Saya paling nggak suka ngobrolin orang. Itu adalah perkumpulan kelas receh. Dulu ngomongin orang lain itu perkumpulan kelas receh. Di saat orang-orang non-muslim di Cina, di Tiongkok, saya tahun 2023 ke Tiongkok, undangan pemerintah sana. Alhamdulillah, mengunjungi 5 tempat di satu provinsi Xinjiang bersama beberapa jenderal, beberapa pengusaha pergi ke sana, beberapa anggota MUI juga pergi ke sana. Kita melihat luar biasa. Saya penasaran, Pak. 0 derajat Celcius, jam setengah 5, adzan subuh jam 7 saya keluar. Saya mau lihat sih sebenarnya orang-orang non-muslim ini ngapain aja. Ya Allah, orang-orang yang lebih tua dari ibu, mohon maaf Bu, itu di pinggiran jalan ngebersihin jalan, padahal masih berkabut. Etos kerjanya itu sangat luar biasa. Dan perhatian pemerintahnya nggak kalah. 450 miliar rupiah digelontorkan untuk bangun satu pesantren. Saya udah pergi ke sana. Kita lihat kelasnya, kita lihat, dan salah satu pengajarnya ternyata satu fakultas dengan saya di Universitas Al-Azhar. Ketemunya di sana. Orang Tiongkok asli. Baru tahu kita. Di sini. Ketika mereka sudah ngomongin masalah bisnis dan lain sebagainya, kita masih ngomongin tetangga. Anak-anak muda kita main TikTok joget, bahkan kadang ustadznya juga joget gitu. Dan senang gitu, kita senang gitu. Tanpa menyadari bahwa kita ini nggak bisa kita mengatakan saya cuma orang dari Padang, saya cuma orang dari Jawa. Nggak bisa, kita semua ini sekarang terkait semuanya. Apapun yang kita lakukan akan berimpact, akan berdampak. Sekecil apapun, ibu datang ke masjid ini sangat berdampak. Ya Allah Bu, musibah di mana-mana, ada rumah, satu rumah tergeser karena longsor. Kejahatan di mana-mana, copet di mana-mana, maling di mana-mana, pembunuhan di mana-mana. Gak jarang kita dengar berita anak bunuh orang tua bunuh anak, suami bunuh istri, istri bunuh suami. Kalau kita nggak banyak-banyak istighfar sama Allah, mau apa? Bisa jadi musibah ini terus menerus karena kita salah satu dosa kita tuh ngomongin orang lain, membicarakan orang. Maka yang pertama tadi kita perbaiki sholat dan wudhu kita, kemudian kita cintai Nabi, perbanyak baca sholawat, dan jangan pernah takut untuk berderma di jalan Allah. Sebentar lagi Ustadz Ferdi akan mengajak Bapak Ibu untuk berdonasi kepada saudara kita di Palestina. Saya sampaikan, ini pesan dari Grand Sheikh Al-Azhar, puncak ulama dunia itu Grand Sheikh Al-Azhar. Beliau pesan kepada tim Suara Langit Indonesia, langsung kepada beliau-beliau ini. Bang Riki mana? Di luar? Ada? Nah, lagi di toilet orangnya. Ya. Beliau langsung ketemu dengan Grand Sheikh sebelah kiri tadi. Ya. Dan Grand Sheikh berpesan, jangan lupakan Palestina, jangan lupakan Gaza, terus bergerak. Inilah salah satu sebab mengapa saya bersedia untuk mendampingi tim Suara Langit Indonesia bersama mereka keliling dari masjid ke masjid, surau ke surau, dari kampung ke kampung, desa ke desa, provinsi ke provinsi, untuk mengutuk hati orang beriman ini yang mungkin sudah tertutup hatinya. Siapa tahu hatinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang sekarang ini yang kita berikan di jalan Allah itu nanti akan balik dengan berkali-kali lipat. Apa yang kita berikan sekarang itu adalah simpanan yang sejati ketika nanti kita berhadapan dengan malaikat Israel, simpanan yang sejati ketika menjawab mungkar dan nakir, simpanan yang sejati yang akan menaungi kita di padang mahsyar dan memperjumpakan kita dengan Nabi, menjadi pemberat timbangan kita ketika berada di mizan, memudahkan hisab kita, membuat kaki kita tidak tergelincir dan sampai ke dalam surga karena kita peduli kepada saudara kita yang tidak bisa makan, kelaparan, buang air, dan takut akankah mereka masih bisa hidup sampai besok. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillah.